Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers. Kali ini kita mencoba menggali buah pikir dari Dr. Ki Haji Sodikun. Beliau sebagai ketua di MUI Pusat membidangi seni budaya Islam. Uh, Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Kiai? Sehat? Gimana orang ganteng? Sehat. Iya Pak Kiai, ini kita coba memberi pengarahan pencerahan buat kaum generasi muda milenial ini Pak Kiai. Jadi bagaimana tanggapan Pak Kiai mengenai keadaan sekarang ini yang tantangan sangat berat, baik itu idealis yang menginikan zaman gadget yang juga 4G, tentu banyak masukan-masukan dari luar yang mungkin bisa menggerus atau mendegradasi nilai-nilai luhur budaya kita sendiri atau kesepakatan kita khususnya dalam nilai Islam. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting ya, sangat strategis karena audiennya atau sasaran objeknya itu adalah generasi muda ya, kalau kaum milenial. Jadi memang hakikatnya, sejatinya kaum milenial itu masih menanti, menunggu sebuah pemikiran-pemikiran baru, khususnya dalam masalah budaya, seni budaya yang bisa memberikan sebuah masukan lah ya, memberikan sebuah pemikiran-pemikiran strategis untuk mereka. Jadi Majelis Ulama Indonesia di bidang seni budaya ini mencoba melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan masukan baru kepada generasi muda, kalau kaum milenial gitu ya. Ini dengan aktiviti yang sangat sangat strategis. Misalnya ini kami memproduk ya film-film pendek untuk anak-anak generasi muda dan bahkan sangat muda, bahkan remaja. Mereka seluruh Indonesia ini kita rangsang mereka untuk memproduk film-film pendek melalui pondok-pondok pesantren. Ini baru tahapnya kepada pondok-pondok pesantren. Nyatanya produk mereka, jadi produksi mereka tentang film ini tidak kalah ini dengan dibandingkan dengan film-film layar lebar atau di TV dan sebagainya. Dan napas nuansa warnanya itu berpelanginya remaja, berpelanginya adalah kaum milenial seperti itu. Jadi program ini kami coba kedepankan, semoga kami tawarkan supaya mendapat respon ya dari mereka-mereka. Tinggal saja mungkin yang arahnya ke katakanlah tidak hanya nuansa agamis tapi bersifat etis ya, edukatif. Ini yang ingin kami coba mendesain kegiatan-kegiatan kaum milenial itu dengan napas-napas nuansa remaja dan pemuda. Nah ini jadi kita nggak bisa menyalahkan aja mereka ya, sebelum kita menawarkan sebuah kegiatan atau aktiviti apa yang bisa memberikan asupan budaya baru. Jadi asupan budaya baru ini atau asupan seperti memproduk film-film pendek ini tadi itu menjadi sebuah alat antisipatif. Jadi supaya kata Mas Indra jangan sampai tergerus ya, ini menarik itu. Tidak terjadi degradasi ya, masalah moral dan sebagainya. Jadi kita sudah mencoba melangkah ke sana, Majelis Ulama Indonesia melalui komisi yaitu pembinaan seni budaya Islam. Belum lagi yaitu Anda bertanya yaitu Kiai menjawab atau Ustadz menjawab. Ini program yang sudah berjalan mulai awal kepengurusan MUI Seni Budaya Islam, jadi sudah masuk tahun ke-3 lebih, ini mau masuk tahun ke-4. Ini mencoba ya juga menampung
menampung dan memberikan harapan-harapan ke depan kepada generasi muda agar tidak menjadi korban ya kemajuan teknologi, tapi justru bagaimana memanfaatkan teknologi itu tuh bisa mendewasakan dia untuk menjadi dirikan remaja, menjadi katakanlah pemimpin-pemimpin masa depan yang militan. Nah ini kan berat ini. Jadi kan berproses ini bagi menyiapkan generasi muda yang militan untuk masa depan. Tentunya menciptakan seperti ini tidak mudah, ini harus kita bekerja bersama-sama. Bagaimana langkah-langkah strategis, program-program apa yang memang bisa menjati dirikan remaja, kemudian para kaum milenial, mereka masih sangat haus. Jadi rasa haus mereka ingin apa itu rasa haus keingintahuannya itu kan luar biasa. Apalagi masa-masa remaja masih masa-masa ya pencarian identitas diri. Nah, kita harus menawarkan, kita harus mencari, kita harus memproduk, yaitu kegiatan-kegiatan yang katakanlah pas dengan langkah-langkah orang muda. Jadi nggak bisa kita, mengapa kita lihat aja di masjid-masjid banyak orang tua-tua. Jarang masih generasi muda, karena ini mungkin model penyampaian misinya atau misinya itu kurang kurang sreg ya dengan orang-orang muda. milenial ya. Iya, dengan kaum tapi dengan adanya MUI Islam apa itu remaja bertanya ya kemudian Ustadz menjawab, ini kan kita akan menjawab apa yang mereka hadapi. Realitas apa yang mereka resahkan gitu kan, pasti mereka tengah resah karena mesti pencarian jati diri atau identitas diri mereka. Jadi kalau mereka yang bertanya maka kita menjawab, artinya mereka mendapat apa yang mereka hadapi. Nah, ini sangat penting ya, sentuhan-sentuhan, pendekatan-pendekatan model yaitu seni budaya Islam, karena seni budaya Islam ini hakikatnya sejatinya sifatnya ini sangat universal ini Mas Endra. Yang sangat universal artinya kalau sebuah nilai-nilai edukatif, etik itu semua kaum milenial itu perlu ya sebuah apa tuh acuan diri harus seperti ini, dan memang bagaimana harus memang bersikap, bertingkah laku yang bisa dihargai dan bisa menghargai. Jadi jangan sampai kita bersikap yang kurang tahu dengan nilai-nilai luhur ya bangsa ini yang sangat dikenal kan nilai luhurnya. Sekarang kan terasa sudah maaf ini lunturnya gitu lah. Jadi kalau dulu luhur, bagaimana supaya lunturnya itu jangan anjlok benar gitu. Inilah diresahkan oleh pertanyaan Mas Indra yang sampai menggerus nilai-nilai luhur bangsa ini yang kaya dengan nilai-nilai kepancasilaannya. Kan dahsyat ini dengan nilai Pancasila, ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya. Ini dahsyat luar biasa, jiwa sosialnya dan sebagainya. Nah, ini kita kemas dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang gak lepas dengan nilai-nilai etis dan edukatif seperti itu. Dan nanti insya Allah dalam kongres ini akan dilahirkan lagi yaitu pemikiran strategis, dan baru di dalam rapatnya, dan Mas Indra kalau nggak salah ikut juga ya melihat langsung, jadi sudah ada draft ya panduan seni dalam Islam. Ini luar biasa. Jadi sekarang kan bertanya-tanya apa sih sebenarnya seni itu, apa sih sebenarnya musik itu, apa sih sebenarnya masalah film itu. Jadi ini masalah sastra, masalah film, kemudian masalah musik, ini akan kita kenalkan ya, kita bumikan panduannya. Sehingga mereka-mereka khususnya kaum milenial tidak bertanya-tanya lagi. Ini draftnya sudah, dan insya Allah itu finalisasinya itu akan dibahas baik oleh tokoh-tokoh atau para pakarnya di bidang masalah sastra, di bidang masalah film, kemudian di masalah musik, ini baik kalangan internal, kemudian termasuk yaitu kalangan eksternal, dan ini mendapat dukungan ya yang luar biasa. Satu yaitu dari Majelis Ulama, yang keduanya yaitu dari Media Republika. Kira-kira seperti itu ya, baru langkah-langkahnya bagi memagari anak-anak kita ini supaya mereka tidak tergerus dan terbawa arus gitu loh. Kalau sudah tergerus itu kan mudah ya terbawa arus gitu. Ya kalau arusnya kecil masih bisa lari, tapi kalau arusnya besar tenggelam. Iya. Kalau tenggelamnya generasi muda
Tenggelamnya kaum milenial berarti tenggelamnya bangsa loh. Iya, Ini betul. nggak bisa, ini penting betul, ini harus kita pahami, ada seluruh orang tua, seluruh pendidik, kemudian para tokoh masyarakat ya, jangan sampai generasi kita kaum milenial yang seharusnya menyiapkan dirinya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini sampai mereka tergerus. Waduh, kita sangat ini ya, sangat sedih prihatin Sedih. kalau Ya. sampai seperti itu. Dan ini kelihatan sudah ada indikasi-indikasinya seperti itu, Mas Iya, Indra. oke. Terakhir Pak Kiai, sedikit eh, mohon tanggapannya eh, bagaimana MUI kesiapan Ya, MUI yang sekarang ini kan udah ISO ya Pak ya. Kiai ya, di dalam Hmm. tadi memberikan kanal-kanal Ya. dan juga tentunya selain kanal media tadi juga konten isinya, Ya, selain pembuatan film ya, yang kaum generasi milenial ini kan ya, mau buat broadcast keaktifan juga hadro budaya-budaya setempat ya, digali, dan apalagi mungkin bisa jadi ya, membantu pemerintah sendiri ya, yang sekarang ini kan ketua umum kita menjadi wapres, mungkin bisa sebagai kesiapan sangat tinggi dalam membuat program. Mohon tanggapannya Pak Kiai. ya. Jadi sebuah keharusan ya, keniscayaan dengan kondisi ya, dengan kondisi generasi muda atau kaum milenial sekarang terkait dengan ISO ya. Jadi program-programnya kalau kalau di dunia perfilman itu kan tidak lepas dengan nilai-nilai sebagai informatif ya. Jadi informasi dan kemudian edukatif juga. Kemudian ada hiburan yang napas nuansanya ini tidak lepas nanti dengan bangunan paradigma Islam wasatiyah. Dan ini sudah dikenalkan betul, dimasyarakatkan betul, yaitu dengan ketua umum MUI yang sekarang ya alhamdulillah ya sebagai wakil presiden ya terpilih, tinggal menunggu pelantikannya ya. Ini saya kira akan lebih gencar lagi untuk memuati konten-konten yang tidak lepas dengan nilai-nilai informatif dan bermakna, nilai-nilai edukatif. Kemudian ada hiburan-hiburan yang sebenarnya itu pun tidak lepas dengan didikan-didikan etisnya seperti itu. Apalagi memang MUI sudah ISO, ini artinya ini Mas Indra ya. Jadi memang tidak boleh lepas dari nilai-nilai atau paradigma Islam wasatiyah. Karena di sana dalam wasatiyah setidaknya ada 5T ya. Yang satunya itu kan tawasud ya. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi sifatnya berada di tengah-tengah atau moderat. Jadi dalam kegiatan aktivitas apapun atau program apapun yang disiapkan didesain oleh MUI dalam hal ini Komisi Seni Budaya Islam, gak lepas daripada itu paradigma ketawasutan, itu wasatiyahnya. Yang keduanya kan istilah keseimbangan itu Mas Indra. Jadi kegiatan-kegiatan yang desain itu juga itu harus memang dinafasi, dinuansai atau diwarnai, dibingkai oleh yaitu ketawazunan, yaitu keseimbangan. Jadi antara duniawiyah dengan ukhrawiyah ini dalam posisi satu yang seimbang, dalam keadaan yang utuh, keberseimbangan. Jadi tidak berat yaitu ke kanan, tidak berat yaitu ke kiri. Nah, disinilah tugas kita ke depan, bagaimana kita memang memproduk ya generasi. Katakanlah menurut saya nanti akan lebih luasnya anak bangsa ini itu bisa memproduk kegiatan-kegiatan apapun dalam seni budaya Indonesia ini itu dengan nilai-nilai yang sifatnya bisa mendatangkan yaitu keselamatan, bisa mendatangkan yaitu kebahagiaan, bisa mendatangkan yaitu keberkahan itu. Oke, nanti mungkin ingin juga ya bagaimana kita supaya bangsa ini barokah. Nanti saya punya pemikiran ya Mas Indra ya terkait dengan bagaimana kita memanage potensi yang ada ini supaya
anak bangsa ini itu dalam berbagai segmen, berbagai katakan umur itu bisa mendapatkan berkah. Nah, konteksnya di generasi muda, kalau generasi muda ini bisa menyerap kegiatan-kegiatan yang bernapas paradigma Islam, artinya dia pasti akan selamat. Artinya dia akan jadi S yang pertama selamat, S yang duanya itu bahagia, saadah, S yang ketiga itu sukses seperti itu. Jadi kalau sudah maaf aja sudah menafasi kegiatannya dengan Islam Wasatiyah, paradigma Islam Wasatiyah, ini kita yakin lah ya ke depan warna corak peradaban Indonesia akan berubah seperti itu. Dan harapan kita dengan hadirnya Ketua Umum Majelis Ulama terpilihnya ya, hadirnya di pentas sejarah peradaban Indonesia, ya berharap bisa memberikan warna khusus gitu. Jadi bisa disampaikan terus, di samping Islam Wasatiyah, ya kita perkaya, kita perluas dengan Islam Wasatiyah, kan seperti itu ya. Ya. Itu. Ya oke lah, mungkin kita bisa mengucapkan selamat juga ya dengan beliau gitu. Saya mengucap selamat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama yang dipercaya oleh anak bangsa ya, mudah-mudahan itu tidak menimbulkan masalah. Seperti itu Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Kiai atas Sama-sama, tausiahnya. sama-sama. Iya. Oke, demikian guys, viewers, generasi milenial khususnya atas asupan pencerahan dari Bapak kita kan Pak Kiai Haji Sodikun, Ketua Seni Budaya Islam di MUI Pusat. Semoga membawa manfaat dan barokah khususnya bagi kaum milenial untuk bangsa ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.